Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Salam Rahayu. Jadi kali ini saya sedang berada di sebuah situs sejarah ini. Jadi ditemukan sebuah sumur di area komplek perumahan dan saya sedang bersama penemu ya pada saat itu ya. Penemu pertama kali yaitu dengan Pak Agus. Nah, jadi saya pengen tahu nih Pak, ini sumur Jopong ya Pak ya namanya. Iya. Nah, bagaimana pertama kali sumur ini ditemukan? Ya, pertama kali sumur ini ditemukan awal mulanya itu dari ini apa? Merubah drainase korong-korong itu. Oh, proyek. Ya, yang dulu di zaman Belanda itu dibangun kedalamannya cuma 40 cm, lebarnya 60 cm. 60 cm. Terus Di sisi sebelah timur itu sering banjir. oh. Nah, kemudian di tahun itu udah berpuluh-puluh tahun Mbak, banjir itu. Masa kecil saya. Kemudian di tahun 2018, Ketua RW kampung sini itu mengajukan permohonan ke Direktorat Kota untuk dilakukan. Akhirnya terrealisasi tanggal 1 Oktober dilakukan pendalaman dengan menggunakan box culvert kedalamannya 80 cm. 80 cm. Nah, pada saat penggalian di sini tanggal 31 Oktober hari Rabu pagi pukul 18.21 menit namanya Pak Gandhi itu mengerjakan penggalian di sini. Gandhi ini warga Mojokerto juga. Mojokerto. Oh, terus yang melakukan penggalian di sini kedalaman 70 sampai 80 cm itu menemukan tulang-tulang kerangka manusia di area. tulang-tulang. Ya. Jadi yang ditemukan pertama kali itu adalah kita langsung sana aja Pak. Iya. Jadi ini ya Pak Agus sumurnya. Iya, itu semua. Jadi pada waktu penggalian Mas sudah ditemukan seperti ini Pak. Iya, tulang belum. Belum. Masih berupa kayak ininya aja, slidernya yang terbuat dari apa? Tanah liat itu. Dari tanah liat. Ketika Pak Gandhi menggali dalam 1 meter itu menemukan patahan bata-bata besar yang berada dapatnya sumur itu. Bata-bata Iya. besar merupakan ciri khas bangunan tadi Iya. pada saat dulu ya. Tebalannya 8 cm, lebarnya 20 cm. Panjang patahannya itu ada yang 17 cm, ada yang 22 cm, ada yang 25 cm, itu tertata di atasnya sumur 1 meter persegi. Kemudian kebetulan saya tuh berdiri di sini bersama Pak Haris dari TV Jaya Info. Kemudian saya ini melihat Pak Gandhi itu stopnya membentuk benda keras itu suaranya. Loh, apa itu Pak Gandhi? Tahu Mas ya? Yang dilihat fakta itu. Kemudian alat seperti palu bodong besar, terus linggis besar, terus cangkul apa dipinggirin semua sama Pak Gandhi. Kemudian dinaikkanlah pada itu dengan tangan di atas. Lihat ini belakang. Nah, kemudian ternyata bikin sumur seperti awalnya yang rata dengan tanah. Oh iya iya. Kemudian sama Pak Gandhi dilingkarin gini nyambung Nyambung ya. seperti cincin. Oh ya, lingkaran. Akhirnya di dalam gali juga ditemukan kerangka-kerangka tulang hewan dan beberapa patah-patah tekstil dan berpikir yang ada di dalam. Ada mangkok itu pecahan itu di dalam sini. Nah, kemudian kedalaman 20 cm itu saya hentikan. Stop Pak Gandhi, jangan dihancurkan. Nah, ini saya harus laporan tuh Barida saya pakai kesalahan. Oh iya iya. Saya lapor ke ketua RW di Barida malam itu juga. Kemudian Barida ke sini difoto, kemudian dikirim ke Pak Lurah, Pak Amin. Iya. Malam itu juga Pak Amin ngasih instruksi, Bu Barida tolong diluruskan dulu. Ya, besok pagi kita teliti. Besok pagi Pak Lurah ke sini, kemudian dilihat, langsung Pak Lurah melaporkan temuan ini ke Dinas Pemeriksaan Kota Surabaya. Dari Dinas Kota Surabaya ke sini, terus pagi itu 1 November. Oh iya. Melihat penelitian ini baru dilapor di penelitian dilihat ini temuan sumur kuno kata. Oh iya. Iya iya. Ini juga sumur-sumur seperti ini juga banyak ditemukan di daerah Trawulan dan Mojokerto Pak. Jadi ini membuktikan bahwa di sini dulunya itu ada peradaban Pak ya. Iya betul. Nah selain tulang dan fragmen-fragmen yang ada di sebelah sana itu apa lagi Pak? Mungkin ada temuan apa berupa pusaka atau apa yang diambil di cagar budaya atau apa itu nggak ada? Kalau temuan seperti benda apa ya kayak besi. Kasbel. Iya kayak cambuk gitu dulu kan. Nggak tahu waktu itu kemana. Saya waktu itu ya ditemukan di area sini. Ditemukan di area ini. Nah Pak, ini yang paling penting ada kejadian mistis apa ini Pak? Yang pernah Bapak alami? Kejadian mistisnya yaitu ketika pekerja pembuang galian tanah itu memasukkan tanah ke dalam
tosa itu, Ya. itu, Heeh. tosa itu setelah penuh, Ya. dibawa pergi di tengah-tengah perjalanan itu ada suara, kembalikan Apa itu, Pak? aku ke tempat. Gitu. Jadi pernah ada kejadian mistis dulu waktu pas dibawa itu loh, tanah yang mau dibawa ya Iya. Pak itu. Ada suara, kembalikan aku ke tempatnya. Akhirnya mereka juga nggak sadar apa. Terus temannya satunya juga gitu begini. Iya. Ada orang yang yang ada di galian pembuangan itu Heeh. menggali-gali seperti mencari sesuatu. Terus akhirnya ada yang tahu, oh itu mungkin tulang-tulang ini loh, kita kembalikan ke tempat. Oh, tulang-tulang itu. Akhirnya tulang-tulang itu dimasukin ke dalam kantong plastik. Ini terus saya kubur lagi. Latihan lagi sini Pak ya. Secara jadi tuh sumur ini tuh benar-benar di tengah ini ya Pak, area Iya. komplek ya Pak ya. Iya, kampungan. Perkampungan. Nah, ini ada kejadian apa Pak? Warga sekitar ini pernah mengalami kejadian aneh apa setelah ditemukan sumur ini? Kalau kejadian yang aneh sih enggak. Enggak ya. Cuman awalnya itu saya sebelum menemukan ini Iya. bermimpi, Heeh. tapi saya itu menimpu orang yang pakai besar. Menimpu orang yang Iya. pakai baju putih-putih. Kemudian besok paginya yang di sebelah sana itu penggalian di sebelah barat itu menemukan belut putih. Belut putih Pak. Iya. Ada belut putih. Kemudian saya simpen di rumah. Saya bingung makannya apa takut ini kayak belut ini kayak lemes ini. Lemes ya. Akhirnya saya lepas ke sungai. Oh, di sungai sekitaran sini aja Iya, Pak. di depan itu sungai. Oh, Kalimas. sungai di depan, di Sungai Kalimas yang tadi. Oke Pak, jadi ini aku tak lihat ke dalam ya Pak ya, lihat ke bagian. Oh iya, nah selain terkenal dengan mistisnya, juga pasti ada mitosnya. Mitosnya, sumur ini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Betul Pak? Wah, alam ya. Allah alam. Memang yang datang di sini tuh orang banyak. Heeh. Tujuannya ya satu, ada yang ambil air, dijadikan untuk acara ruatan. Oh, seperti itu Pak. Ya banyak juga. Terus kemarin juga ada dari paguyuban seperti apa namanya? Komunitas Pengobatan kayak apa namanya? alternatif. Rukiah gitu. Oh, rukiah. Mengambil air ini dari situ aja. Saya juga bingung, kadang banyak orang yang kesini tuh tujuannya saya cuma ngomong Pak, jangan minta ke sumur ya. Bahkan sampai ada yang anaknya bayi masih di bawah sini Iya, ya Pak ya. pernah itu. Tuh, sampai ada bayi menangis di bawah sini, tapi akhirnya yo menang ya Pak. Bolak-balik kan di atas ini karena ada sedikit apa gitu. Tapi 3 bulan kemudian saya ketemu orangnya, Mas, makasih ya. Alhamdulillah sembuh. Saya bingung. Mereka yang percaya. Terus aku tak lihat ke dalam ya Pak ya. Silakan. Teman-teman kita lihat ke dalam. Nah, jadi teman-teman terlihat ya sumur ini tuh bagian bulat melingkar seperti itu, dan ini bibirnya ini sudah mulai rapuh, sepertinya memang karena zamannya itu lama. Nah, jadi di sebelah sini ya Pak ya, ini yang penemuan batu ditemukan bersama sumur itu ya Pak. Nah, kira-kira Pak, sumur ini tuh era kerajaan apa? Era pada masa sumur kerajaan apa? Setelah dilakukan penelitian pada tanggal 2 November dari Dinas Pemerintahan Kota melaporkan temuan ini ke BPJP Kelautan. Bukan penelitian secara khusus tentang arkeologi, dan dari hasil penelitian itu bahwa dari BPJP Kelautan itu menyatakan bahwa temuan sumur ini berada di zaman masa kerajaan. Di zaman era-era kerajaan Majapahit. Kemudian tidak berhenti di situ aja, penelitiannya juga dilakukan penelitian tulang-tulang ya. Ini dilakukan penelitian untuk mencari tahu angka usia kehidupannya di tahun berapa. Iya. Ini yang melakukan penelitian bersumber dari Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Universitas Airlangga Kota Surabaya, bekerja sama dengan Laboratorium Radiokarbon Australia National University Canberra. Wah, sampai
internasional dari ya Pak ya? hasil penelitian itu Mm-mm. diketahui bahwa angka usia tulang-tulang ini, angka usia kehidupannya di tahun 1430 sampai 1608, misalnya sampai 1610. Saya itu era-era masih kerajaan Majapahit juga Pak ya? Jelas semua. Dan kemudian yang ini yang paling unik dan paling aneh ya, Iya. tulang-tulang ini dilakukan tes DNA Nah, hasilnya Pak. dengan warga Singas. Itu yang melakukan penelitian dari laboratorium Human Genetik Erlangga juga. Yang mana warga asli di sini itu yang usianya 70 tahun diambil eliurnya. Kebetulan yang diambil itu cuma 2 orang masalah. Diambil eliurnya, kemudian dites DNA dengan tulang-tulangnya. Ternyata masih nyambung keturunan. Oh, pasti keturunan Pak? 96 sampai 97%. Oh, berarti nenek moyangnya sing dulu, nenek moyang Pak Agus berarti. Iya. Nah, Salah satu yang diambil itu ayah saya. oh, Yang dites DNA. oh iya. Berarti benar-benar memang asli orang Penele atau desa yang terpilih ya Pak ya. Iya. Nah, jadi mungkin sampai situ aja ya Pak ya. Iya, Hari ini. Nah, jadi mungkin itu tadi ulasan sejarah tentang Sumur Jobong yang langsung disampaikan oleh Bapak Agus ini ya. Iya. Ini selaku yang mengurus Sumur Jobong juga ya Pak ya. Iya. Sumur Nulis. Nah, terima kasih banyak Pak buat waktunya hari ini ya Pak ya. Nah, teman-teman tetap jaga dan lestarikan sejarahmu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.